the sun on my face. Flowers grow through the cracks in the pavement. Fresh kicks and my favorite jeans. Stepping out, living loud and free. Walking around like a brand new melody. Here I'm singing out. And it keeps getting better. It only gets Kenapa bos? Kenapa? Sedang. Kenapa bos? Kamu kenapa bos? Kamu sedang. Bos. Banyak di antara kita yang salah dalam melakukan penolongan terhadap orang yang tersedak atau choking. Tersedak atau choking adalah suatu kondisi yang dapat mengancam jiwa seseorang di mana jalan nafas kita tertutup secara tiba-tiba oleh benda asing, sehingga membuat kita tidak bisa bernafas dengan normal. Adapun tanda-tanda yang dapat kita lihat dari seseorang yang sedang tersedak. Yang pertama, seseorang tersebut memegang tenggorokannya. Bos. Yang kedua, terlihat cemas dan panik. Bentar. Yang ketiga, kesulitan dalam bernapas dan berbicara. Yang keempat, batuk terus-menerus. Dan yang terakhir, kulit mulai memucat hingga biru. Jadi, ada beberapa cara atau metode yang dapat kita lakukan untuk mengatasi orang yang sedang tersedak. Yang pertama, kita dapat melakukan dengan cara back thrust atau back blow. Sebelum melakukan teknik back thrust atau back blow, suruh korban berdiri dengan posisi penolong berada di belakang korban. Posisikan kaki penolong berada di antara kedua kaki korban. Kemudian, posisikan tubuh korban sedikit lebih membungkuk. Pada tindakan ini, lakukan hentakan mendadak dan keras pada titik silang garis antar belikat dan garis punggung tulang belakang. Lakukan sebanyak 4-5 kali hingga benda keluar dari mulut atau periksa mulut dan keluarkan benda jika berhasil. Jika cara tersebut tidak berhasil, jangan panik, lakukan tindakan selanjutnya, yaitu bisa menggunakan teknik abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Tindakan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Suruh korban berdiri dengan posisi penolong berada di belakang korban. Rangkul korban dari belakang dengan kedua lengan, dengan menggunakan kepalan kedua tangan. Hentakkan mendadak pada hulu hati. Tekan cukup kuat 4-5 kali dengan dalam, dan tarik sedikit ke atas. Tekanan menggerakkan udara keluar dari paru-paru, membuat gerakan semacam batu. Kemudian, tetap memegang korban karena korban bisa saja kehilangan kesadaran. Lalu, bagaimana penanganan kasus tersedak pada ibu hamil atau orang yang obesitas? Jika korban yang tersedak adalah ibu hamil atau orang yang obesitas, kita tidak dapat melakukan cara abdominal thrust atau back blow. Lakukan pilihan lain dengan menggunakan teknik chest thrust. Jika korban yang tersedak adalah wanita hamil atau obesitas, kita dapat melakukan teknik chest thrust. Hal yang pertama dalam melakukan teknik chest thrust adalah sama seperti teknik sebelumnya, yaitu posisikan korban di depan penolong, dengan kaki penolong berada di antara kaki korban. Jika pada abdominal thrust, posisi kepalan tangan penolong berada di bagian ulu hati korban. Untuk teknik chest thrust, kepalan tangan penolong berada di tengah tulang dada. Kemudian, lakukan penekanan sebanyak 5 kali.
1, 2, 3, 4, 5 hingga benda asing keluar. Dengan kata lain, teknik chest thrust ini adalah teknik Heimlich maneuver atau abdominal thrust dalam bentuk chest thrust. Berbeda halnya dengan penanganan kasus bayi yang sedang tersedak. Pada penanganan bayi yang tersedak, yang dilakukan pertama adalah orang tua jangan panik. Untuk penanganan bayi tersedak dalam kondisi sadar, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan metode back blow dan chest thrust. Pada metode back blow, yang dilakukan adalah pertama, bayi kita tengkurapkan dengan posisi kepala bayi berada lebih rendah. Selanjutnya, tangan bagian jari tengah penolong memegang dagu bayi dan kedua jari tersebut jangan sampai mencekik leher bayi karena akan menyebabkan saluran napas bayi tersumbat. Lakukan back blow di antara dua tulang belikat dengan tumpuan tangan kita sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, kita balik posisi bayi ke posisi awal. Kita lihat apakah ada benda asing yang keluar. Jika benda asing sudah keluar, kita bisa lakukan finger swab. Tapi apabila belum keluar, kita dapat memberikan tindakan metode selanjutnya. Metode selanjutnya adalah chest thrust. Pada tindakan ini, yang pertama, posisi bayi tetap seperti semula, di mana kepala berada lebih rendah. Kedua, chest thrust atau tekan dada di antara kedua puting susu bayi dengan cara menarik garis imajiner. Setelah itu, dengan dua jari tekan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing belum keluar, kita bisa lakukan metode back blow dan metode chest thrust secara bergantian sampai benda asing keluar. Demikian beberapa cara yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan seseorang atau bayi yang sedang tersedak. Ilustrasi tersebut mengajarkan kita bahwa banyak tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tindakan tersebut bisa dibilang sangat sederhana, namun berdampak besar, di mana kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Sekian dari kami, mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Terima kasih.